itu saya jatuh. Ya Allah, Bu. Jadi kaki saya sekarang terkilir, terus ada tulang yang patah. Jadi saya nggak bisa jalan. Tapi nggak apa-apa, diterusin aja. Kita janji. Mohon maaf ya Bu, jadi Ibu Nggak apa-apa. meluangkan waktu buat Jadi sambil tiduran nggak apa-apa. Terus kita janjian itunya kapan ya dikumpulinnya? Iya Bu. Boleh diundur nggak Bu? Mohon maaf, soalnya di tanggal minggu depan itu Kamisnya kami juga ada UAS gitu Bu. Coba deh kita lihat ya. Iya Bu. Semoga lekas sembuh ya Bu. Iya tahu ya Mbak, cobaan saya tuh aduh ya Allah, anak COVID selesai, suami COVID saya jatuh. Ya Allah. Saya janji tanggal berapa Mbak? Kamis minggu depan Bu. Kamis minggu depan berarti tanggal 8 ya? Tanggal 9 Bu, mohon maaf pas minggu kemarin bilang. Sebentar, tanggal 9 ya? Iya Bu. Diundur tanggal 12 ya? Makasih banyak Ibu. Sebab saya kan harus kasih ke saya. Ini ke Bu Pinta, ngasih nilai itu paling lambat tanggal 20 saya lihat. Oh iya Bu, kan kita tugasnya ada 3 ya Bu. Yang pertama Ya. itu yang individu, yang bikin sesuai topik masing-masing orang ya Bu ya. SLR gitu-gitu. Terus kalau yang kedua bikin kelompok itu boleh pilih salah satu atau harus bikin dua-duanya Bu? Kan di Word-nya tulisannya penilaian kinerja sama penilaian proyek gitu. Nah ya, boleh pilih salah satu atau harus dibikin dua-duanya Bu? Kalau menurut saya sih bikin dua-duanya Mbak, karena harus kalau penilaian ini kalau kalian lihat itu mudah dikerjakan, tapi pada dasarnya sungguhnya itu sulit gitu. Bikin dua-duanya, topiknya kan bisa beda-beda. Bu, kalau misalnya saya nanti iya. Nanti PPT-nya dikirim kembali ya. Oh ya. iya. Akan saya kasih. Maksudnya nanti kayak Lunisa aja, jangan WA, melalui email aja ya. Email tugas teman-teman jadiin satu gelondongan. Nanti saya juga koreksi, tinggal saya kasih ke Pinta. Jadi saya UASnya itu aja tugas ya. Filenya pada ngumpulin ke saya, nanti saya jadikan satu kirim ke Ibu gitu ya Bu? Iya, sebab kalau di apa namanya, jadi sendiri-sendiri bingung nyarinya di email. Baik Bu. Sama ini bukan ada satu lagi ya Bu, yang bagian C kalau nggak salah ada analisis gitu. Nah itu yang kita baru mau bahas sekarang ya Bu ya. Udah dicoba belum? Udah Bu, yang pakai SPSS ya Bu ya. Oh iya. Cuma kalau di sini di running pakai SPSS-nya langsung mati loh. Iya Bu, bener. Udah di copy, di ini aja, print screen aja hasilnya. Iya, saya udah coba Bu. Nanti saya coba. Baik. Oke, silakan. Itu biasanya nanti digunakan pada waktu kamu misalnya bikin tesisnya berkaitan dengan pengembangan instrumen gitu. Berarti tugasnya cukup 2 yang tadi ya Bu, nggak perlu yang bagian C. Karena kan kalau yang bagian C kita harus ada data ya Bu. Datanya di ini aja dibangun sendiri Mbak, bisa ya. Di apa gitu, Bu. Di Excel kan bisa ya ngebangun data ya. Jadi datanya terserah kita ya Bu ya, sumbernya dari apa aja. Ya, dibangun aja sendiri. Oke, silakan untuk yang grading ya. Iya Bu. Untuk Kak Nazira dipersilakan share screen kan? Apakah sudah masuk? Oke, iya baik, sebentar. Mau share screen dulu. Jangan ke kampus-kampus ya. Iya Bu, lagi naik ya Bu ya Allah. Ya, pasca adminnya hampir semua kena gitu. Oh ya Allah. So, ke kampus-kampus. Lagi PPK sekarang ya Bu ya. Tapi agak sepi. PTK apa sih Mbak?
Ini Bu, kayak berskala mikro. Jadi di apa namanya kegiatan operasional itu tuh di apa ya, dibatasin gitu Bu, cuma sampai jam 5 sore kalau misalnya. Sama mal-mal ditutup gitu. Oh iya, kalau itu kan udah lama ya, nggak di lockdown ya? Iya, Ya, enggak Bu. Cuman ganti eh, nama. ya silakan Mangga. Oke, silakan Najira. Najira, Nazira masih ke mute suaranya. iya ini masih di mute. Oke, maaf Bu, saya lupa masih ke mute ternyata. Nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Amalia dan satu lagi namanya Kak Yoga. Cuma hari ini tidak bisa presentasi karena me time bersama keluarganya seperti itu. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai teori evaluasi, scoring, dan grading untuk perkembangan belajar siswa. Nah, pengertian evaluasi itu merupakan proses sistematik pengumpulan, pengadministrasian, dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau tes itu adalah alat untuk prosedur sistematik bagi pengukuran sampel tingkah laku. Kalau assessment, sejumlah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penampilan siswa. Kemudian pengukuran adalah proses pemerolehan sebuah pengambilan dengan angka, yaitu kuantitatif, mengenai sejauh mana seseorang individu memperoleh sebuah karakteristik tertentu, yaitu hasil pengukuran data berupa skor. Itu pengukuran. Nah, mengapa mengevaluasi? Jadi, kenapa kita harus mengevaluasi itu? Memiliki 3 sebab, yaitu sebab karena ke siswanya, lalu ke guru, dan ke sekolah. Seperti itu. Nah, kalau bagi siswa, yang pertama untuk memuaskan. Jika siswa memperoleh nilai yang memuaskan dan hal itu menyenangkan, tentu kepuasan itu ingin diperoleh lagi pada kesempatan lain kali. Jadi kalau satu materi nilainya sudah baik, pasti nanti siswa akan merasa ingin lebih baik lagi di materi berikutnya. Akibatnya siswa mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat. Nah, selain itu, kalau misalnya tidak memuaskan, jika siswa tidak puas dengan nilai yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak berulang lagi. Atau bisa jadi sebaliknya, siswa yang lemah kemampuannya akan menjadi putus asa dengan hasil yang diperoleh. Jadi kalau bagi siswa itu ada bisa memuaskan, bisa tidak memuaskan ya dari mengevaluasi. Nah, kalau untuk guru, dengan menilai, guru dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajaran karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui siswa-siswi yang belum berhasil menguasai bahan materi. Kemudian yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk memberikannya di waktu yang tidak perlu diadakan perubahan. Kemudian yang C, guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Jadi itu salah satu bentuk mengapa kita harus mengevaluasi.
Kalau bagi sekolah, dapat mengetahui apakah kondisi belajar yang dapat diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cermin kualitas suatu sekolah. Kalau kemudian informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun oleh sekolah dapat digunakan sebagai pedoman oleh sekolah untuk mengetahui apakah sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Nah, tujuan dan fungsi evaluasi atau menilai, yang pertama, menilai itu penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostis. Itu harusnya diagnotis. Belum berubah. Masih di slide pertama. Ini slide-nya di tujuan bukan? Bukan Kak, masih di yang pertama. Kirain memang ini. Gitu ya. Harusnya udah berubah. Ini. Sebentar. Berarti berarti nggak bisa di show ini ya? Oh, kalau kayak gini kelihatan udah tujuan. Kelihatan, iya. Udah. Maaf ya, ini berarti gimana ya? Berarti saya lanjut aja kali ya? Iya. Atau perlu diulang dari mengapa mengevaluasi? Lanjut aja nggak? Oh iya. Oke. Nah, tujuan atau fungsi mengevaluasi itu ada 4. Yang pertama menilai berfungsi selektif, penilaian berfungsi diagnostik, terus yang ketiga penilaian berfungsi sebagai penempatan, yang keempat penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Kalau secara selektif itu tujuannya antara lain yang pertama untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Yang kedua untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau ke tingkat berikutnya. Yang ketiga untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. Yang keempat untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Itu kalau penilaian berfungsi selektif. Kalau yang diagnotis itu apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab akibat kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, sehingga diketahui sebab-sebab kelemahan akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. Itu kalau penilaian secara berfungsi untuk diagnotis. Lalu kalau penilaian sebagai penempatan, setiap siswa sejak lahir telah membawa bakat sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi, disebabkan karena keterbatasan saran dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakanlah suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam pembelajaran. Lalu, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Maksud dari fungsi penilaian sebagai pengukur yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Lalu di sini ada ciri-ciri mengevaluasi atau penilaian dalam pendidikan. Ciri pertama yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, mengukur kepandaian siswa melalui ukuran kemampuan penyelesaian soal. Sehubung dengan tanda-tanda anak yang pandai atau intelijen, ahli ilmu jiwa pendidikan bernama Carl
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Anak yang intelijen adalah anak yang mempunyai, yang pertama, kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik, kemampuan untuk menangkap sesuatu yang baru, kemampuan untuk mengingat-ingat, kemampuan untuk memahami hubungan, lalu kemampuan untuk berfantasi. Itu ciri yang pertama ya, yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dengan cara ya ini adalah bentuk-bentuk kemampuannya. Lalu cara yang kedua dari penilaian pendidikan yaitu menggunakan ukuran kuantitatif. Artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Jadi kalau yang ciri kedua ini melakukan penilaiannya berdasarkan ini ya angka-angka. Jadi ukurannya itu kuantitatif. Setelah dapat mungkin bisa dikerjakan secara SPSS ya. Nanti tabelnya itu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Lalu ciri yang ketiga dari pendidikan yaitu penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. Anak lain yang hasil pengukuran IQ-nya 80 menurut unit ukurannya termasuk anak yang ya kurang lah secara belajar. Jadi ciri ketiga itu dibagi atas unit-unit atau satuan. Seperti itu. Kemudian kalau ciri keempat, penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu lain. Seperti itu. Kemudian ciri yang kelima, penilaian pendidikan adalah bahwa dalam penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan. Adapun sumber kesalahan dapat ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama terletak pada alat ukurnya, yang kedua terletak pada orang yang melakukan penilaian, yang ketiga terletak pada anak yang dinilai, yang keempat terletak pada situasi di mana penilaian itu berlangsung. Seperti itu. Jadi yang sudah saya jabarkan itu mengenai evaluasi ya. Kemudian selain teori evaluasi, di sini juga akan dijabarkan mengenai scoring dan grading. Pengertian scoring, scoring itu berarti memberikan skor. Merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, memberikan skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa dalam suatu tes hasil belajar. Skor adalah hasil pekerjaan menyetor, sama dengan memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang telah dijawab dengan betul oleh siswa, dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Nah, sedangkan pengertian menilai, nilai itu adalah angka, bisa juga huruf, merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah sebabnya mengapa nilai sering disebut skor standar atau standar skor. Nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh siswa terhadap materi atau bahan yang diteskan, sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditentukan. Nah, perbedaan antara skor dan nilai. Men-skor berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka, sedangkan dalam penilaian kita memproses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Dalam men-skor, perhatian utama ditunjukkan pada kecermatan dan kemantapan. Sedangkan dalam penilaian, perhatian utama ditunjukkan kepada validitas dan kegunaan. Nah, perbedaan skor dan nilai secara garis besar, kalau skor itu adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar, atau tadi standar skor.
Nah, jenis-jenis kunci pemberian skor. Penyusunan atau pelaksanaan tes, men-skor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai atau dari guru ya, ditambah dengan aturan tertentu. Nama lain dari men-skor adalah memberi angka. Dalam hal men-skor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu. Yang pertama, membantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. Membantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Yang ketiga, membantu menentukan angka yang disebut pedoman penilaian. Nah, di sini kita mau menentukan kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan berganda atau multiple choice. Dalam bentuk tes seperti ini, siswa diminta untuk melingkari atau memberikan tanda silang untuk salah satu pilihan jawaban. Dalam hal menentukan kunci jawaban untuk bentuk ini, langkahnya sama seperti dalam soal bentuk benar salah. Hanya saja untuk soal jumlahnya itu untuk multiple choice melebihi 30 kan biasanya. Biasanya multiple choice itu 40 gitu kan. Sebaiknya menggunakan lembar jawaban dan nomor-nomor urutan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memakan tempat. Jadi kalau sampai sebanyak itu kita bisa bikin lembar jawaban ya berurut tapi supaya enggak makan tempat. Dalam hal menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda dikenal 2 macam cara, yakni tanpa hukuman dan dengan hukuman. Untuk ini ya multiple choice. Tanpa hukuman apabila banyaknya angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Rumusnya sebagai berikut. Kalau kita mau tahu skornya berarti B dibagi N dikali 100, skalanya 0 sampai 100 dengan keterangan B itu adalah banyaknya butir yang dijawab benar. N adalah banyaknya butir soal. Contoh, pada suatu soal tes ada 50 butir. Si Budi menjawab benar 25 butir, maka skor yang dicapai Budi adalah 25 dibagi 50 dikali 100. 25 itu adalah B, 50-nya itu adalah M-nya, dikali sama 100. Karena skor skalanya sampai 100 maksimalnya. Jadi skor yang diperoleh Budi adalah 50. Nah, kalau dengan hukuman, kalau tadi kan yang tanpa hukuman ya. Kalau dengan hukuman yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Adapun rumusannya sebagai berikut. Ini skor, lalu B dikurang S per P-1 dibagi N, kemudian dikali 100. Dengan keterangan B itu adalah banyaknya soal yang dijawab, S adalah banyak soal yang dijawab salah, P itu banyaknya pilihan jawaban dari tiap butir, N itu banyaknya butir soal. Contohnya, pada soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 pilihan tiap butir. Jadi dia ada 4 pilihan A, B, C, D gitu ya. Dia pilih salah satu dan banyaknya itu 40 butir. Misalkan nih si Amir menjawab benar 20 butir, menjawab salah 12 butir, tidak dijawab 8 butir. Maka skor yang diperoleh dari Amir adalah 20 butir kan tadi berarti si B gitu kan. 12-nya itu yang salah, si S. Kemudian 4 pilihan itu berarti si P-nya, banyak pilihan jawaban. Dikurang 1. Dikurang 1 itu udah aturannya ya. Lalu dibagi sama 40. 40 itu adalah banyak butir soal. Dikali 100, hasilnya adalah skornya 40. Ini jika multiple choice dengan hukuman pemberian skoran. Lalu untuk kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah atau true false, ini yang dimaksud dengan kunci jawabannya adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Oleh karena itu, dalam hal ini siswa hanya diminta untuk melingkari huruf B atau S.
maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor, serta huruf di mana kita menghendaki untuk melingkari atau dapat juga diberi tanda X pada jawabannya. Jadi bentuknya benar salah itu B sama S aja pilihannya. Contohnya misalnya begini, soal nomor 1 dia jawabnya B, nomor 2 jawabnya S, nomor 3 jawabnya S, sampai dia nomor 10 jawabnya B. Ini misalkan adalah salah satu hasil jawaban yang diberikan siswa untuk 10 butir nomor. Untuk menghitung skor akhir dari seluruh item tes bentuk true false, biasanya digunakan rumus sebagai berikut. Ada bisa pakai 2 ya, 2 rumus. Jadi bisa pilih salah satu. Jadi di sini yang pertama bisa S sama dengan R dikurang W per N-1 atau S sama dengan R dikurang W. S itu adalah skor terakhir yang diharapkan. R itu adalah jumlah item yang dijawab betul. R itu right ya. Kalau W itu ada wrong yang salah. Jumlah item yang dijawab salah. Kemudian kalau N itu adalah banyaknya option untuk true false. Pasti dia ada 2 ya. Karena kan cuma benar dan salah. Terus 1 adalah bilangan tetap atau konstan. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Umpamakan jumlah item true false-nya itu adalah 20 itemnya. Seorang siswa bernama Ali dapat menjawab betul 13 item dan salah 7 item. Maka skor yang diperoleh Ali adalah sebagai berikut. Berarti 13 dikurang 7, 13 itu sebagai right-nya yang benar, terus dikurang 7 itu yang wrong-nya. Dibagi 2 itu adalah bentuk betul salah, itu kan cuma 2 ya kemungkinan. Lalu dikurang 1. 1 itu tadi adalah bilangan tetap atau konstanta. Hasilnya adalah 6. Untuk aman dapat menjawab betul 10 dan salah 10 item, skor yang diperoleh jadi 10 kurang 10 dibagi 2 kurang 1. Jadi skor dia adalah 0. Begitu juga skor yang didapatkan oleh Bakir ya. Dia menjawab 8 item betul dan 12 item salah, maka skor yang diperoleh Bakir adalah 8 dikurang 12 per 2 kurang 1. Dengan menggunakan rumus tersebut, ternyata bahwa siswa hanya mendapat menjawab betul setengah dari jumlah item akan mendapat skor 0 gitu. Jadi kalau dia cuma benar setengah, skornya pasti udah 0. Kalau dia menjawab benarnya itu lebih sedikit daripada yang salah, pasti skor dia akan menjadi minus. Seperti ini. Betulnya 6 tapi salahnya 12, skor dia akan mendapatkan minus. Kemudian itu tadi untuk yang cara memberikan skor untuk betul salah ya, atau true false. Nah kalau ini untuk short and short test atau bentuk jawaban singkat. Tes berbentuk jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Bentuk ini dapat digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Tes bentuk isian ini dianggap setaraf dengan tes jawaban singkat lainnya. Dengan mengingat jawaban yang hanya satu pengertian saja, maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. Usaha yang dikeluarkan oleh siswa itu sedikit, tetapi lebih sulit daripada tes bentuk betul salah atau bentuk pilihan berganda. Seperti itu. Nah, butir soal semacam ini mengundang banyak kemungkinan jawaban yang dapat diterima oleh yang dapat diterima karena memang benar gitu. Jadi misalnya nih dia mau menjawab 1/3 dikali 10 kan bisa jawab 3,33 atau dia cuma ngejawab 3,3 atau dia menjawabnya versi bentuk pecahan 31/3 atau 32/6, 33/9 dan seterusnya. Jadi kemungkinan jawaban diterima itu ada banyak, makanya butir soal semacam ini mengandung banyak kemungkinan jawaban yang dapat diterima karena memang jawaban itu benar, tapi ada banyak versi. Nah, jawaban atas soal tersebut itu bisa soal yang mudah, gampang, sukar. Nah, tingkat kesukaran itu indeksnya di atas 0,85. Seperti itu, dan mungkin masih ada kemungkinan lainnya ya, selain mudah, gampang, sukar itu. Seperti itu. Nah,
Kemudian kalau bentuk tesnya yang menjodohkan atau matching. Pada dasarnya tes ini adalah bentuk tes pilihan ganda di mana jawabannya dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan satu kesulitan lagi, demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Satu kesulitan lagi adalah jawaban yang dipilih dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan bagi pertanyaan lain. Karena kalau dia udah matchingin satu, jadi yang dia matchingin itu nggak boleh dia pilih lagi gitu. Kunci jawaban tes bentuk ini dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Nah, untuk menilai tes bentuk matching, untuk perhitungan dari jumlah itemnya, yang dilihat itu hanya jawaban betulnya saja, sehingga rumusnya S sama dengan R. Jadi skornya itu dilihat dari yang right aja, yang benar aja, gitu. Misalnya berbentuk matching sebanyak 10 item. Hari dapat mengerjakan tes tersebut 7 item betul, 3 item salah. Maka skor yang diperoleh Hari adalah 10 dikurang 3, jadi dia lihatnya yang betul. Jadi ngeliat 7 pasti, gitu kan. Nah, kalau Mira mengerjakan 5 soal betul, maka skor yang diperoleh Mira pasti 5, begitu. Jadi untuk yang matching dia nggak begitu banyak bentuk rumusannya itu dia simple, cuman S, skor itu sama dengan yang betul, jawaban yang betul. Nah, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau esai. Dengan membaca terlebih dahulu seluruh jawaban yang diberikan oleh siswa, kita menjadi tahu bahwa mungkin tidak ada seorang pun dari siswa yang menjawab dengan betul untuk suatu nomor soal. Jadi mungkin misalnya dari 5 soal, ada pasti satu yang sukar yang mungkin banyak siswa itu mengalami kesalahan. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini, kita gunakan cara pemberian angka yang relatif. Misalnya, untuk suatu nomor soal, jawab yang paling lengkap mengandung 3 unsur, padahal kita menghendaki 5 unsur. Harusnya tuh yang jawab yang benar itu dia harus melewati 5 unsur ya, tapi kebanyakan murid cuman memakai 3 unsur. Maka pada jawaban yang paling lengkap itulah kita berikan angka 5, skornya kita kasih 5. Sedangkan jika menjawab hanya 2 atau 1 unsur, kita berikan angka yang lebih sedikit. Ini adalah cara memberikan angka dengan menggunakan standar pada norma kelompok. Jadi kita lihat dulu bentuk jawaban dari siswa itu gitu. Nah, baru kita bisa menentukan skor yang sesuai dengan jawaban yang diberikan siswa. Seperti itu. Nah, apabila memberikan angka berdasarkan pada standar mutlak, kalau tadi kan bukan standar mutlak ya, dilihat dari norma kelompok gitu. Kelompok jawaban yang dihasilkan siswa. Kalau kita lihat berdasarkan standar mutlak, maka langkah-langkah yang pertama harus dilakukan adalah membaca setiap jawaban yang diberikan siswa dan dibandingkan dengan jawaban yang telah kita susun atau guru susun. Terus membubuhkan skor di sebelah kiri setiap jawaban. Ini dilakukan per nomor. Lalu yang ketiga, menjumlahkan skor-skor yang telah dituliskan pada setiap soal. Dan terdapat skor untuk bagian soal yang berbentuk uraian. Contohnya, misalnya nih ada soal ya. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Untuk menjawabnya, tuliskanlah langkah-langkahnya. Gitu. Ini perintah dari soal. Nah, ini ketentuan yang pedoman skor uraian supaya objektif gitu. Langkah pertama, kita kasih skor 1 ya, ketika siswanya mengisi rumusnya. Isi balok itu merupakan panjang kali lebar kali tinggi, kita kasih skor 1. Lalu kalau dia menuliskan panjangnya 150 cm, lebarnya dia tulis 80 cm, terus tinggi itu 75 cm, berarti siswa itu kita kasih skor 1. Lalu kalau dia menjawab perkalian ini secara benar, berarti kita kasih skor 1 gitu. Nah, kalau kita mau kemudian kalau dia sampai ke tahap isi bak mandi dalam liter, berarti dia mengganti ininya ya, bentuk satuannya.
dari sentimeter kubik ke liter itu dikasih skor 1 untuk dari sentimeter ke liter, lalu dari bentuk yang nilai 900.000 ini jadi 90 liter itu kita kasih skor 1. Jadi maksimum untuk soal yang ini tentang bak mandi itu adalah 5 dengan ketentuan ini, ketentuan skornya berdasarkan langkah-langkah penyelesaian. Seperti itu. Lalu untuk yang bentuknya tugas, cara memberikan skornya, kunci jawaban untuk memberikan tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas. Namun sebagai kelengkapan dalam pemberian skor digunakan suatu tolak ukur tertentu. Tolak ukur yang disarankan dalam buku ini yang tempat saya ambil ya, sebagai ukuran keberhasilan, yang pertama, ketepatan waktu menyerahkan tugas. Yang kedua, bentuk fisik pekerjaan tugas yang menandakan keseriusan siswa. Kemudian dilihat dari sistematika yang menunjukkan alur keruntutan pikiran. Yang keempat, kelengkapan isi menyangkut ketuntasan penyelesaian dan kepadatan isi. Yang kelima, mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh guru atau dosen. Jadi, ukuran keberhasilan dari tugas itu ini ya ada 5. Jadi kita bisa memberikan nilai kepada siswa berdasarkan 5 aturan ini untuk skor ini ya dalam bentuk tugas. Seperti itu. Nah, dalam mempertimbangkan nilai akhir perlu difikirkan peranan masing-masing aspek dari kriteria. Misalkan A1 itu kita lambangkan A1 untuk ketepatan waktu. Jadi siswanya ngumpulin tugas tepat waktu, kita kasih bobot 2. Lalu kita lihat berdasarkan fisiknya dari hasil karyanya itu. Kalau tulisannya rapi atau dia bentuknya setelah kita baca itu mudah dipahami kayak gitu ya, secara fisik kita kasih bobot 1. Lalu secara sistematika penulisannya kita kasih bobot 3. Lalu secara kelengkapan isi dikasih bobot 3. Lalu untuk mutu hasil diberi bobot 3. Maka nilai hasil akhir tugas diberikan dengan rumus NAT. NAT itu singkatan dari nilai akhir tugas. Gitu. Jadi 2 dikali A1 ditambah A2 itu ditambah 3 kali A3. Ini 2 kali A1 itu karena ini ya 2 gitu ya kali A1, terus ditambah A2 aja, lalu ditambah 3 kali A3, ditambah 3 kali A4, ditambah 3 kali A5, dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena seluruh bobot ini kalau dijumlahkan adalah 12. Nah, dari situlah kita bisa tahu nilai akhir tugas dari siswa. Seperti itu. Lalu, kalau pengolahan, cara mengubah skor hasil tes, itu ada banyak ya, bukan ada banyak bentuk sih, ada beberapa bentuk. Kalau kita lihat berdasarkan standar skor, ada 2 hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu dalam mengolah dan mengubah skor. Yang pertama, pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu ada 2 macam. Pertama, pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu pada kriteria atau patokan ya. Cara ini dikenal dengan istilah criterion reference evaluation, yang dalam dunia pendidikan di tanah air ya, di Indonesia kita pakai istilah PAP atau penilaian acuan patokan. Nah, itu untuk mengolah nilai skor tadi ya, gitu. Jadi dari beberapa tadi bentuk apa ya, tugas tadi kan ya ada betul salah, ada matching, terus ada tugas, terus habis itu ada soal essay gitu kan. Nah, nanti kita olah tuh skor-skor yang didapat siswa tadi. Nah, dengan cara ini menggunakan patokan penilaian atau PAP. Jadi cara mengolahnya seperti itu. Pertama menggunakan PAP ya. Kemudian cara yang kedua itu bisa dengan mengubah skor mentah menjadi nilai
dilakukan dengan mengacu pada standar norma atau standar kelompok tadi. Jadi istilahnya itu norm reference evaluation. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah penilaian beracuan norma atau PAN. Atau juga bisa disingkat PAK ya, penilaian beracuan kelompok gitu. Kemudian kan tadi pertama dia ini ya, pengolahan skor itu mengubah data mentah menjadi nilai. Nah, yang kedua, pengubahan skor mentah menjadi nilai dari beberapa skala gitu. Misalnya kita pakai skala 5, yaitu nilai standar berskala 5 yang sering dipakai itu A, B, C, D, E, F gitu kan. Nanti berarti kalau F itu atau udah E itu udah gagal banget ya. Kalau D itu mesti mengulang, misalnya seperti itu. Nah, skala 9 itu misalnya mulai rentang dari 1 sampai nilai 9 ya. 0 itu tidak diikutkan. Jadi mulainya kalau skala pakai kita berskala 9 berarti dari 1 sampai 9. Atau juga kita bisa pakai skala 11. Skala 11 itu rentangnya dari 0 sampai 10. Atau kita pakai Z-score atau T-score gitu. Untuk menentukan pengolahan atau pengubahan skor mentah menjadi sebuah nilai. Seperti itu. Lalu pengolahan dan pengubahan skor mentah itu kan tadi ada di sini yang itu ya, bentuknya criterion reference evaluation. Nah, ini penjabarannya. Pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil tes belajar menjadi nilai standar dengan mendasarkan pada acuan criterion reference evaluation atau PAP yang tadi kalau di Indonesia, penilaian acuan patokan gitu. Hal-hal yang harus dipelajari oleh testi atau murid, siswa atau mahasiswa adalah mempunyai struktur hierarkis tertentu dan bahwa masing-masing taraf dikuasai secara baik sebelum siswa itu maju ke taraf selanjutnya. Jadi pengolahan dari PAP ini atau kriteria acuan ini itu sebagai penanda apakah siswa ini bisa lanjut ke sub materi lain gitu. Kalau misalnya belum memenuhi syarat nilainya atau skornya, berarti dia tidak bisa lanjut seperti itu untuk ke materi selanjutnya. Atau kalau di Indonesia mungkin KKM ya, seperti itu. Misalnya nih ada contoh, dalam mempelajari mata kuliah statistika pendidikan, untuk sampai pemahaman TITES, mahasiswa terlebih dahulu harus memahami konsep dasar standar error of mean. Ini materi minggu lalu yang Selin presentasi, SEM. Nah, di sini sebelum kita bisa mempelajari SEM, konsep dasar yang harus kita ketahui di standar error mean itu, kita harus tahu dulu standar deviation. Jadi kalau misalnya kita nggak paham tuh standar deviasi, maka kita tidak mungkin bisa paham apa itu SEM, begitu. Apalagi kita untuk mengolah TITES-nya. Seperti itu. Jadi penilaian patokan itu mempengaruhi siswa untuk bisa lanjut atau tidak ke materi selanjutnya. Seperti itu. Kemudian tadi yang pertama kan ada hal-halnya ya yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua itu sebagai evaluator. PAP tadi itu patokannya itu sebagai evaluasi kan. Nah, ini tuh evaluator atau tester dalam hal ini guru, dosen, atau pihak-pihak yang ada di sekolah itu ya, perangkat sekolah dapat mengidentifikasi masing-masing taraf sampai tuntas atau setidaknya mendekati tuntas sehingga dapat disusun alat pengukurannya. Nah, sebagai contoh, dalam mencari atau menghitung nilai rata-rata atau arithmetic mean dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembuatan tabel distribusi frekuensi dari data kuantitatif yang akan dihitung rata-rata hitungnya itu sudah betul? Misalnya kita pakai data distribusi frekuensi ya, jadi kita harus tahu dulu tuh itu betul apa enggak rata-ratanya.
Kemudian jika tabel distribusi frekuensi sudah benar, apakah tidak terdapat kekeliruan dalam menetapkan midpoint bagi setiap interval dan seterusnya. Jadi kita juga harus mengevaluasi nilai yang kita berikan kepada siswa itu. Ini contohnya misalnya pada ini ya, statistika. Gitu. Oke. Apabila dalam penentuan nilai hasil tes belajar itu digunakan acuan kriteria PAP atau tadi penilaian acuan patokan, maka hal ini mengandung arti bahwa nilai yang digunakan akan diberikan kepada siswa itu harus didasarkan pada standar mutlak atau standar absolut. Artinya, pemberian nilai kepada testi itu dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil tes yang dimiliki oleh masing-masing individu dengan skor maksimum idealnya dari sekolah itu gitu. Misalnya KKM-nya 75 gitu. Jadi kita lihat dulu ya, kalau misalnya nilai di bawah 75 berarti dia belum tuntas gitu. Jadi harus diadakan remedial atau apa gitu yang membuat siswa itu bisa naik nanti nilainya. Di samping itu, karena penentuan nilai seorang siswa dilakukan dengan jalan membandingkan skor mentah hasil tes dengan maksimum ideal, maka menentukan nilai yang beracuan pada kriteria ini dikenal dengan istilah penentuan nilai secara ideal atau dengan istilah teoritik ya. Dimaksudkan di sini bahwa secara teoritik seorang siswa berhak atas nilai 100. Misalnya apabila keseluruhan bukti soal tes dapat dijawab dengan betul oleh siswa tersebut, atau seseorang peserta tes hanya mendapatkan nilai 50 sebab hanya 50% saja dari keseluruhan butir item tes yang berhasil siswa jawab dengan benar. Seperti itu. Itu merupakan ulasan mengenai skor ya. Lalu sekarang saya akan menjabarkan mengenai grading. Nah, pada grading ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh seorang guru dengan beberapa cara. Yang pertama, diberikan pertanyaan untuk memberikan nilai akhir. Yang kedua, diuji dengan tes tertentu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima materi yang telah diberikan. Yang ketiga, jumlah total skor hasil belajar dalam satu semester akan dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Misalnya, hal ini dilakukan oleh guru secara periodik, karena pembelajaran yang telah ditempuh siswa dalam program instruksional dilakukan penilaian seperti yang disebutkan yang di sebelumnya ya, mengenai skor. Penilaian tersebut dapat dikatakan sebagai grade atau skor hasil belajar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan grade gitu? Secara definitif, grade itu nih berdasarkan Good ya 1973, ini dia bilang grade is a major division of instructional program on school representing the working of one school year. Jadi di sini dia bilang kalau grade itu diartikan sebagai derajat atau angka yang merupakan bagian dari program instruksional yang ada di sekolah dan mengembangkan kinerja siswa dalam periode 1 tahun. Jadi nanti setelah 1 tahun berjalan ya, dia akan mendapatkan grade gitu ke tahap berikutnya. Jadi yang harus dilalui adalah mendapatkan skor dulu gitu. Nah, pengertian tentang grade juga dinyatakan oleh Johnson. Grade sebagai simbol yang mungkin berupa huruf, angka, atau kata yang menggambarkan pertimbangan nilai relatif pencapaian hasil belajar selama waktu tertentu. Bisa 1 tahun, 1 semester, atau kuartal, tergantung sistem yang berlaku di suatu lembaga sekolah. Grade yang dibahas pada masalah ini adalah penentuan hasil akhir setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dalam 1 semester. Grade ini harus sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, penilaian pendidik gitu, atau para guru lebih memfokuskan pada perubahan perilaku atau penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, penilaian tingkat satuan yang merupakan penilaian sekolah yang juga memperhatikan penilaian guru dan penguasaan keterampilan yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian pemerintah, yaitu penilaian yang
direpresentasikan pada penguasaan beberapa mata pelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi ada 3 hal ya, penilaian dari guru, penilaian dari tingkat satuan yang merupakan penilaian dari sekolah, habis itu penilaian dari pemerintah. Nah, dari ketiga hal itu baru kita bisa menentukan grade. Kemudian makna grade untuk hasil belajar. Grade atau skor diberikan sebagai simbol yang mempresentasikan hasil belajar seorang siswa. Komunikasi dari evaluasi sumatif yang diberikan guru sebagai media laporan kepada orang tua siswa, kepala sekolah, dan para stakeholder yang berkepentingan. Stakeholder yang berkepentingan. Grade mempunyai arti yang bervariasi sesuai dengan fungsi dan peranan terhadap para pelaku. Kalau bagi siswa, nilai itu menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu, siswa perlu mengetahui sistem grade dengan baik agar mereka tetap termotivasi untuk belajar secara kontinu. Jadi kalau misalnya dia rajin nih, jadi dia bisa naik kelas kan gitu. Jadi grade itu adalah tingkatan kelas gitu. Nah, kalau untuk guru, grade mempunyai makna yang bervariasi. Dengan melihat skor pencapaian hasil belajar, guru akan dapat menebak dan mengatakan kamu tidak belajar ya dalam ulangan yang lalu gitu. Jadi dia bisa menentukan itu. Sebaliknya, guru akan tersenyum dan memuji siswa untuk terus belajar karena skor dari hasil belajar menentukan keberhasilan dalam ulangan. Grade yang didasarkan atas tingkah laku dan penampilan yang terarah dalam tes, yang terintegrasi, yang terorganisasi dengan baik, memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan grade yang hanya didasarkan atas tes kertas gitu. Jadi kalau grade-nya itu juga untuk mengetahui siswa itu bisa naik apa enggak tuh bukan hanya dari tes tertulis aja gitu, bisa dari perilakunya, terus kan ada banyak ya, mungkin dari ekstrakurikuler yang mungkin dia bagus gitu. Jadi bukan hanya cara kayak akademik mungkin ya kalau tes kertas tuh. Pada lingkup yang lebih luas, termasuk lingkup sekolah, biasanya orang tua siswa akan merasa bangga atas prestasi yang dicapai oleh anaknya dan akan terus mendorong untuk menekuni sehingga menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Lalu, secara garis besar, sistem grade dalam evaluasi pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yaitu grade tunggal yang pertama adalah grade dengan sistem yang sederhana dan paling banyak digunakan. Kelebihan grade tunggal yang pertama memberikan pesan yang ringkas tentang pencapaian hasil belajar. Yang kedua, lebih mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan hasil prediksi keberhasilan siswa dalam belajar. Yang keempat, memberikan motivasi untuk belajar lebih baik. Kelemahan dari grade tunggal itu yang pertama tidak memberikan gambaran hasil yang jelas. Acuan penilaian masih terbatas. Yang ketiga bisa menimbulkan keraguan pada siswa yang bersangkutan. Yang keempat bisa membuat tidak suka karena adanya perbedaan antara usaha dengan hasil yang dicapai. Pada sistem grade tunggal ini, para siswa menerima hasil belajar mungkin dalam bentuk angka seperti 10, 9, 8, 7, dan seterusnya untuk rentang 1 sampai 10 atau rentang 10 sampai 100. Grade tunggal dapat digunakan acuan huruf yaitu A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, ini contoh grade-nya ya. Mungkin kalau kita kuliah, kan ada mata kuliah nanti di akhir tuh kita bisa tahu tuh lulus apa tidak lulusnya, berapa capaian yang kita dapat. Nah, kalau grade A berarti maknanya sangat bagus. Kalau di sini poinnya 4. Kalau B itu bagus, poinnya 3. C itu cukup atau terata, poinnya 2. D itu kurang berhasil, 1. E itu gagal, poinnya 0. Begitu. Nah, kan tadi grade tunggal. Nah, ini yang kedua adalah grade ganda atau multigrade. Adalah sistem penentuan hasil belajar yang banyak digunakan dalam konteks evaluasi pendidikan. Secara definitif, multigrade diartikan sebagai penentuan skor yang terdiri atas ketentuan nilai hasil belajar yang memiliki makna untuk sistem instruksional yang berbeda. Misal, nilai hasil belajar untuk penilaian kriteria produk berbeda dengan nilai hasil belajar pada aspek proses.
Yang kedua, nilai tersebut juga berbeda maknanya dengan hasil belajar pada kriteria progres. Berikut adalah contoh format penilaiannya. Nah, ini ada aspek-aspeknya ya. Dari aspek yang pertama, ketepatan penyampaian tugas, sampai aspek yang ke-9, kreativitas dan inovatif. Nah, nanti ini kita berikan bobot, lalu skor, kemudian baru kita bisa tahu nilainya berapa. Begitu. Kemudian ini tabel lanjutannya ya dari yang ini. Setelah itu kan kita bisa tahu nih jumlah nilai yang diperoleh. Nah, catatan, setiap aspek penilaian yang diberikan nilai skor 10-100 skalanya. Skor diberikan kepada peserta didik tergantung dari sikap yang diberikan. Semakin baik sikap dan perilakunya, semakin tinggi perolehan skornya. Hasil akhir penilaian didapat dengan menggunakan rumus jumlah skor dibagi 9 ya. Karena ini kan skornya mungkin dari 10 sampai skornya tuh paling tinggi berarti 10 ya tiap itemnya. Karena ada 9 jadi nanti pembaginya 90. Jumlah skor dibagi 90 begitu. Nah, tadi kan udah ada grade tunggal, habis itu grade-nya yang multiple ya. Multigrade. Nah, ini yang terakhir grade kategori. Nah, di grade kategori, sistem lain yang sering digunakan di sekolah menengah adalah sistem 2 kategori, yaitu lulus dan tidak lulus, atau memuaskan dan tidak memuaskan, atau juga lulus dan gagal. Pada umumnya, grade kategori digunakan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeksplorasi cakupan pengetahuan baru dengan tetap dibimbing oleh guru pengampu. Cara ini akan lebih baik daripada belajar menggunakan model otodidak. Bagi para guru yang menyelenggarakan evaluasi pembelajaran biasanya akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan, kemudian penyusunan instrumen, yang ketiga pelaksanaan evaluasi, yang keempat pengolahan hasil evaluasi, yang kelima memberitahukan hasil akhirnya itu kepada siswa. Begitu. Sekian presentasi dari saya mengenai teori evaluasi, scoring, dan grading. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Ada di sini ada satu konsep ya Najira, yang tadi dikatakan ada apa sih punishment score ya. Jadi kalau dia salah dikasih punishment. Ada juga yang correct score. Kalau correct score itu berarti biasa aja dia. Jadi tidak diberikan punishment, tidak beri. Jadi dinilai berdasarkan data yang ada. Kalau dia bisa dari 20 yang benar 14 berarti nilainya 7 gitu ya. Iya, Bu. Kemudian ada juga ada punishment score, correct score, ada reward score. Nah, nanti kalian semua ini bisa dijadikan variabel ya kalau menurut saya di dalam suatu penelitian tesis. Itu belum ada tuh saya lihat variabel ini. Jadi bentuk penskoran namanya. Jadi ada correct score, ada punishment score, ada reward score. Tapi saya jarang ya ditampilkan adanya correct score itu. Nah, kapan ini biasanya bentuknya adalah treatment. Jadi kalau saya lihat nanti ya Najira untuk yang tempat kamu ini bisa dijadikan suatu variabel penelitian. Tadi kamu sudah memunculkan correct score, punishment score, dan reward score. Yang kedua lagi, saya tidak bisa ngambil yang lain tuh. Yang berikutnya apalagi ya? Kalau grading itu kan pada dasarnya itu grade ya, tingkatan ya. Tingkatan misalnya penilaian pada tingkat sekolah berarti kita bisa melihat tingkatan siswa, misalnya grade-nya dibandingkan di dalam satu kelas itu atau dibandingkan dalam satu sekolah itu. Kalau penilaian pemerintah biasanya sekolah yang dibandingkan gitu. Iya, benar. Dan satu lagi yang belum saya pahami dari punya kamu ini, apa sih bedanya nilai dengan skor ya, Najira?
nilai dengan skor ini Bu. Sebentar. Ada. Kalau misalnya nih gini Najira, bentar. Iya Bu. Pilihan ganda. Pilihan ganda sebanyak 20 butir. Siswa tersebut pilihan ganda ya, ada 20 butir. Ada siswa A, betulnya 14 butir. Skornya berapa? Skornya kan dia tadi soalnya 20 ya Bu. Iya. Itunya bentuk soalnya 20 ya. Berarti pilihan berganda. Benar, takut salah itunya Bu. Penyebutan. Ya. Kalau dia 20 butir. Iya. Jawaban multiple choice. Ini tadi 20 butir ya Bu. 20 butir, kemudian jawab benarnya itu ada benarnya itu 14. Ya, sebentar ini saya bisa coret-coret. Yang namanya skor berapa, nilai berapa? Nilai. Nah, kalau skor tadi kan berarti kan di situ dia N-nya banyak butirnya. Gimana ya? Berarti warnanya dulu. N-nya itu ya saya nggak bisa nulis Bu. N-nya itu pokoknya bentuknya N-nya kan berarti nanti kan 20. Benar tadi kan 14. Banyaknya butir soal berarti nanti 20. Benarnya berarti 14 dikurang banyak yang salah itu berarti kan ada 6 ya. Yang salahnya terus dikurang. Oh, pakai rumus yang mana? Ini nggak usah pakai rumus. Kalau skor berarti 14, Mbak. Iya. Oh, gitu. Tapi yang saya dapat modelnya ada rumusnya, Bu. Kalau nilai, kalau kamu transformasikan ke 100, berarti nilainya 70. Tapi kalau nilainya itu ditransformasikan ke 10, berarti nilainya 7. Gitu. Paham ya? Iya, paham, Bu. Jadi nggak perlu pakai rumusan, Bu. Kalau yang bobot gimana, Najira? Yang apa, Bu? Bobot. Bobot. Kapan kita pakai bobot ya? Saya belum cari yang bobot. Pada dasarnya kalau kita lihat nanti memang kalau pembobotan itu biasanya kita lihat dari tingkat kesulitan siswa ya. Tingkat kesulitan dari soal tersebut. Kalau soalnya itu makin sulit maka bobotnya makin rendah. Tapi ini jarang sekali pelaksanaan dilakukan di lapangan. Karena mungkin saja kalau dia bobotnya paling tinggi ya dalam soal-soal yang sulit, memungkinkan nilai anak-anak itu akan jatuh. Gitu. Nah, biasanya guru itu tidak melakukan bobot seperti itu dengan dengan pertimbangan seperti itu. Satu lagi sih, apa bedanya ini antara evaluasi dengan asesmen? Saya belum lihat definisi yang ini. Iya. Tadi gara-gara ituannya nggak ini Bu, apa namanya slide-nya. Ya, nah, kalau evaluasi itu proses sistematik pengumpulan, pengadministrasian, dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kalau assessment berarti sejumlah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penampilan siswa. Iya, bedanya gimana ya bedanya? Kapan dinamakan evaluasi, kapan dinamakan assessment? Assessment ini kan penilaian ya? Iya, assessment juga penilaian. Iya, ini ngambil dari mana ya? Untuk yang teori evaluasi itu sebetulnya ini Bu, yang teman kelompok saya yang Kayoga ini yang mencari. Jadi Nazira sebenarnya nggak ada ininya Bu, filenya gitu. Nah,
Najira, maaf ya. Evaluasi itu sampai dia pengambilan keputusan, Najira. Ya. Jadi ada yang kurang di sini. Evaluasi Bu. sampai Nanti dia saya tambahkan. Sampai ya. apa tadi pengambilan keputusan ya, Bu? Ya, sampai pengambilan keputusan. Nanti ininya diperbaiki ya. Iya, Bu. Baik. Lainnya sudah bagus sih. Saya kira ini udah saya klarifikasi kalau asesmen itu memang seperti ini sudah. Oke, makasih banyak Najira. Iya, Ibu. Sama-sama. Oke, berikutnya siapa yang mau ini presentasi? Kak Indonesia ya, Kak Indonesia. Iya Bu, yang hasil output SPSS ya Bu ya. Iya, output dari mau dari makalah yang Ibu tadi. Iya, coba deh. Ini Bu, jadi data dari SPSS yang Ibu kirim udah saya Udah di running ya? Kenapa Bu? Udah di run ya, iya, pakai analisis faktor ya? Bagikan layar. Bisa ditayangin. SPSS-nya nggak bisa loh di sini. Pasti nanti error komputermu. Iya Bu, saya juga berat kalau buka SPSS. Nanti langsung lemot laptop. Error, karena kan kita software-nya bukan software asli, Mbak. Nggak bisa ditayangin di sini. Jadi nggak bisa, Mbak. Jadi mesti di ini aja. Iya Bu, ini saya Bisa. udah keluar Mau cepat juga nggak bisa. Jadi mesti dalam bentuk print screen. Ibu, mohon maaf Ibu kalau masih salah, ini saya ngikutin step-step yang Ini dari di print screen ya? Apakah sudah terlihat Bu? Kurang besar ya. KMO-nya berapa? KMO-nya 0,706 Bu. Ini besar ya. Paling kecil kan ini ya. Paling kecil berapa? Harusnya. Datanya. 0,5 ya. Kalau dia besarnya. Iya Bu. Di sini ada. Oke, berarti bisa dilanjutkan ya karena KMO-nya besar. Terus lanjut. Baik Bu. Kemudian dianalisis. Iya. Diperoleh data anti-image. Ini ya, anti-image ya. Iya Bu. Ya, terus. Kemudian dari PPT Ibu katanya kalau nilai A-nya atau anti-image relation yang bertambah ini lebih dari lebih dari 0,5. Jadi kalau kurang harus dibuang gitu atau dikeluarin. Nah, ini ada dua nih datanya. Yaitu X6 sama X10. Ya, nah, kemudian setelah dikeluarin kita analisis lagi. Kamu ngeluarin gimana? Kayak Runisa, ngeluarinnya semua atau satu-satu? Langsung Bu, salah ya Bu? Apa harus salah? satu? Nanti Kak Runisa ngeluarinnya satu-satu ya? Oh iya Bu, baik Bu. Saya kalau kira kamu keluarin karena dua-duanya lebih dari 0, kurang dari 0,5 jadi saya keluarin semua. Oh, berarti ini salah ya Bu ke bawahnya? Ya, keluarinnya satu-satu. Iya Bu. Terus apa saya bikin lagi Bu? Teman-teman ada yang kuat nggak buat buka SPSS laptop? Nggak apa-apa, ini dikoreksi lagi nanti diperbaiki. Oh iya Bu, baik Bu. Kemudian tadi karena salah ya, ini saya output hasil X6 sama X10 dikeluarkan, tapi yang benar harusnya satu-satu. Nah, kemudian kita cek lagi nilai KMO-nya itu ternyata masih lebih dari 0,5. Berarti bisa dilanjutkan. Kemudian kita uji lagi anti-image-nya. Nah, ternyata udah nggak ada nih yang nilai A-nya itu di bawah 0,5. Berarti kita uji lebih lanjut lagi tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini ada tabel komunalitis. Nah, ini saya kurang paham Bu. Dia itu tadi ekstrak ini.
Oke, Oh, commonality-nya cuman bisa dilihat deh. Coba deh lihat ya, deh. yang terbesar Terus sangat dulu kecil. ke atas. Nah, ke bawah lagi, ke bawah kalau gitu. Ke bawah aja kalau gitu. Oh. Ke bawah. Nah, berarti kamu punya ini nih 3 dimensi. Berapa dimensi yang kamu munculkan? Ada berapa dimensi di sini? Ada 1, 2, 3, 4 ya? Iya, jadi 4, Bu. Ya, jadi 4. Oke, turun ke bawah berarti ada 4 ya. Terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ke bawah. Udah. Sampai sini Bu saya lihat di PPT Ibu. Oh ya, nah sekarang ini yang penting Real coba noted. saya jelasin dulu. Karena saya lagi konsultasi, ada dokter dari puskesmas konsultasi suami saya. Iya Bu. Ini kita lihat ya, berarti kan tadi dimensinya yang kebentuk 4. Tadi sama ini ada exploratory, ada confirmatory. Kalau confirmatory kita sudah berteori dulu, kita tahu dimensinya berapa. Kalau exploratory kita nggak tahu itu. Misalnya saya bikin instrumen mengenai lingkungan belajar. Terus saya datang nih ke kelas, kemudian saya amati kelas tersebut, kemudian saya bikin butir-butirnya, saya kumpulkan butir-butirnya. Nah, saya tidak tahu dimensi apa yang ada gitu. Kemudian saya ambil data, kemudian saya lakukan analisis faktor. Nah, ketika saya lakukan analisis faktor, ternyata ada 4 dimensi. Saya lihat ini kan butir ya, butir 1, butir 2 sampai butir 15. Nah, butir-butir ini masuk di dimensi yang mana? Nah, kita lihat kalau berdasarkan teori yaitu di antara 0,3 sampai min 0,3 ya. Jadi harus lebih besar ya kalau nggak salah. Jadi kita lihat di antara ini nih. Oh, berarti butir 1 masuk di dimensi 1. Butir 2 lihat lagi. Masuk di dimensi 1. Butir 3 lihat lagi. Jadi yang negatifnya ini dianggap aja positif. Mesti lebih besar dari 0,3 gitu. Ini masuk butir 1, masuk butir 1. Nomor 5 masuk butir 1, butir 7 masuk dimensi 4, nomor 8 masuk dimensi 3, nomor 9 masuk dimensi 3, nomor 11 masuk dimensi berapa nih? Ibu Dimensi maaf ngeliatnya gimana ya Bu? Dimensi 2. Hah? Cara tahu yang ini masuk ke dimensi 1 atau masuk ke dimensi 3 ini dibandingkan dari 3-4 soal di butir ini dibandingkan. Butir ini dibandingkan mana yang paling besar kan ini 0,542 ya. Berarti dia masuk di dimensi 1. Butir 2 masuk di mana paling besar di antara ini kan nomor 1, berarti masuk dimensi 1. Sekarang coba cek lagi kayak Kaurinisa, nah, nomor 13 dia masuk dimensi berapa? 13 itu paling besar di dimensi 2. Iya, berarti dia masuk. Jadi butir ini mengukur dimensi 2 dan seterusnya. Nanti kita kelompokkan, nah sudah kita kelompokkan, kita lihat karakteristik dari butir tersebut. Baru kita nentukan dia cocoknya untuk dimensi apa. Misalnya mengukur apa gitu, mengukur mengenai apa. Nah, nanti baru kita cari teorinya. Seperti itu. Begini ya caranya, tapi yang tadi yang harus diperbaiki, buangnya 1. Misalnya butir berapa tadi dibuang dulu, terus dianalisis. Karena kalau dibuang 1 KMO-nya bisa naik, bisa saja butir yang tadinya dia tidak valid menjadi valid. Saya kira itu ya dari saya. Ya, Ada baik. pertanyaan? Ya. Ibu untuk kayak gini tuh biasanya yang bisa dikembangin dari data itu data apa ya Bu ya? Kalau saya lihat yang di contoh Ibu kan itu instrumen sikap yang kemarin kamu analisis, udah di apa yang kamu sudah presentasi, misalnya belief matematik ya, bicara mengenai minat,
self regulated gitu. Atau kamu mengembangkan suatu instrumen lain mengenai TPEC gitu. Nanti untuk menguji instrumen non-tes dengan menggunakan ini, dengan menggunakan analisis faktor. Gitu ya. Oke. Itu yang aplikasinya di dalam pendidikan. Ini aplikasinya di dalam pendidikan. Saya kira itu ya. Oh ya Bu, sama ini kan datanya banyak banget ya Bu ya. Berarti kita nanti ngembangin sendiri datanya ya Bu ya. Berarti kalau di kita misalnya gini, ambil instrumennya instrumen tentang apa misalnya? Instrumen tentang motivasi belajar ya. Oh, instrumen motivasi belajar ada berapa butir? Ada 25 butir. Berarti datanya responnya harus sebanyak 25 kali 10, 250. Wow. Gitu ya. Oh iya Bu. Baik Bu. Itu ya, kalau datanya kita asal nggak apa-apa Bu. Maksudnya kita kan belum bisa cari. Datanya dibangun aja di SPSS. Di Excel kan bisa ngebangun data. Iya baik Bu. Ya, gimana teman-teman ada yang mau ditanya buat tugas? Ini berarti nanti masuk yang tugas kelompok ya Bu ya? Yang jadi tugas kelompok aja ini nanti kamu belajar. Ya. Iya, Bu, baik, Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Iya baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Semoga lekas sembuh ya Bu, Ibu dan keluarga. Ya baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yayu.